Selamat petang, Kaltara Bicara kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kita ketahui bahwa pemilu serentak 2024 saat ini tahapannya sudah dilaksanakan. Pemilu serentak 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar bagi bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan terbesar? Karena seluruh pemilihan, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian legislatif, DPD RI, DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan di tahun 2024. Kemudian berselang beberapa bulan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah baik gubernur, kemudian wali kota dan bupati. Nah, seperti apa kemudian memastikan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang sudah dimulai tahapan ini dapat terlaksana dengan baik. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya ada Bawaslu, karena berfungsi, bertugas untuk memberikan pengawasan dan memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik. Kali ini dalam Kaltara Bicara saya bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Suryani. Selamat petang Bu Suryani. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kami disambut karena tuan rumahnya Bu Suryani ini dekat dengan kantor Bawaslu. Kita ngambil spot di tepian Sungai Kayan ya Bu ya. Iya. Bu, dalam kesempatan kali ini di Kaltara Bicara kita mau mengangkat tema fokusnya itu adalah terkait dengan pengawasan partisipatif. Tapi sebelum berbicara mengenai pengawasan partisipatif, saya ingin menanyakan dulu. Ini tahapannya sudah dimulai, ini tahapan panjang yang kemudian akan memerlukan konsentrasi penuh. Seperti apa yang sekarang sudah berlangsung, Bu Suryani? Iya, saya menyapa dulu ya. Kembali pemirsa, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Jauh dari sebelum diputuskannya terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak dan pilkada serentak, ini Bawaslu terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu pilkada yang lalu. Karena kenapa? Keserentakan di tahun 2024 ini adalah sebuah tantangan. Karena keserentakan ini tentu terjadi di semua tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, ketika pemerintah kemudian penyelenggara di dalam rapat RDP itu menyepakati pelaksanaan pemilu serentak di tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada serentak di 27 November 2024, maka kami sebagai penyelenggara tentu harus mempersiapkan diri. Badan pengawas pemilu dari tingkat Bawaslu RI sampai ke tingkat kabupaten kota dibentuk dan tentunya dilakukan pembekalan dalam rangka peningkatan kapasitas. Di sana ada evaluasi, ada juga terkait dengan pelatihan-pelatihan ya. Nah, apa yang kami lakukan? Kami berharap apa yang terjadi di pemilu serentak tahun 2019 dan di pilkada serentak tahun 2020 itu bisa diminimalisir. Sebentar dulu Bu, saya agak potong sedikit nih. Berbicara mengenai evaluasi. Berbicara terkait dengan evaluasi begitu Bu di tahun 2019. Sebenarnya Kaltara ini punya karakter seperti apa sih Bu untuk penyelenggaranya, walaupun itu belum sebesar yang akan kita sambut di 2024 begitu Bu? Iya. Tantangan kita tentu geografis, ya. Kemudian kita berharap tantangan geografis ini bukan merupakan kendala kita untuk tetap berkoordinasi dan berkomunikasi. Keterlibatan pihak pemerintah juga harus kita masifkan. Kami merasa bahwa harus kita lakukan sejak dini, nah, sehingga dalam pengawasan partisipatif tidak sedikit bentuk-bentuk partisipasi yang kami dorong di semua bidang. Hari ini kami masih terus melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan stakeholder-stakeholder terkait, baik peserta pemilu, partai politik nanti yang akan menjadi peserta, dan juga tentunya kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, organisasi perempuan. Nah, inilah bentuk pengawasan partisipatif yang kami dorong. Karena kami mengevaluasi bahwa ini belum maksimal kami lakukan di masa yang lalu. Artinya begini ya, apakah pengawasan partisipatif ini juga menjadi solusi? Maksudnya menjadi solusi kan selama ini kalau kita mengatakan bahwa Bawaslu berapa sih jumlah orangnya untuk mengawasi dengan geografis Kaltara seperti ini, itu dalam perencanaan begitu sudah mampu mengcover semuanya nggak sih Bu? Iya,
tentu tidak berimbang ya. Kalau melihat kondisi personil yang ada di Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara tentu tidak berimbang dengan apa yang akan diawasi. Sehingga semangat pencegahan melalui pengawas partisipatif ini kan bunyi di undang-undang. Nah, strategi pencegahan inilah yang kita harapkan menjadi pintu minimnya pelanggaran. Ya, kita tahu kejahatan pemilu ini terus mengalami dinamika, terus mengalami perkembangan nantinya, apalagi sekarang era digital. Ya, nah kita berharap dengan pengawasan partisipatif, jika seseorang berpartisipasi menjadi pengawas, kita mengharapkan dia berani melaporkan ketika ada dugaan kejahatan pemilu, ya, ada kecurangan di sana. Karena yang kita harapkan kan demokrasi yang memiliki kualitas dan berintegritas. Nah, kalau masyarakat berani melaporkan, tentu masyarakat ini sadar bahwa kita menginginkan hasil pemilu kita betul-betul hasil pemilu berkualitas. Minimal masyarakat tersebut melalui pengawas partisipatif sadar bahwa apa yang dia lakukan salah. Bu, saya mau coba untuk satukan persepsi dulu lagi, Bu, ya. Agar sama nanti biar bahasan selanjutnya yang ingin saya tanyakan ke Ibu itu biar satu persepsi ya. Apa sih yang harus dipahami dengan pengawasan partisipatif? Kalau tadi kita bicara mengenai 2019 sudah dilakukan loh, sudah ada upaya untuk edukasi ke sana. Pengawasan partisipatif yang seperti apa yang sebenarnya sekarang sedang disiapkan oleh Bawaslu, Bu? Iya, tugas Bawaslu sendiri secara spesifik itu adalah mengawasi. Mengawasi semua tahapan pemilu mulai dari awal sampai dengan berakhirnya kontestasi pemilu maupun pilkada. Artinya di dalam setiap tahapan itu dimungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan, dimungkinkan terjadinya kekeliruan oleh penyelenggara. Nah, ketika kami mensosialisasikan atau mendorong semangat partisipatif, kami menyampaikan dan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa hal-hal apa saja yang dianggap keliru, hal-hal apa saja yang dimungkinkan menjadi dugaan pelanggaran pemilu. Harapan kami, tujuan partisipasi itu ketika masyarakat memahami apa yang menjadi objek pelanggaran, ketika masyarakat sendiri yang akan menjadi bagian dari kejahatan atau pelanggaran itu, masyarakat menarik diri untuk ikut terlibat atau melakukan. Minimal itu. Jadi tidak berani melapor tapi minimal tahu bahwa oh yang saya lakukan adalah kesalahan, adalah kecurangan, adalah cikal bakal merusak demokrasi di wilayah. Tentu saya yakin kalau definisi seperti itu ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi Bawaslu ya, Bu, ya. Edukasi masyarakat kemudian bisa kemudian ikut memberikan peran di situ begitu. Sementara selama ini kalau kita lihat, Bu, ya, berkaca kepada pemilu di tahun 2019 atau pemilu sebelumnya, gencaran perputaran salah satunya Bu, ya, ada money politik dan lain sebagainya, itu kan menjadi tantangan tersendiri. Gimana kemudian untuk menanamkan itu lebih kuat begitu, Bu? Iya, tadi Mas Made sudah mengatakan salah satunya yang paling teringat langsung terbesit begitu, Bu, ya? Salah satu contoh yang sangat faktual terjadi di lapangan. Minimal masyarakat itu berani menolak. Melalui pengawasan partisipatif, jika masyarakat tidak berani melaporkan kejahatan pemilu tersebut, minimal masyarakat itu berani menolak. Dia paham bahwa oh, menerima itu tidak boleh. Melakukannya apalagi. Gitu. Nah, kita berharap dari pengawasan partisipatif ini menyentuh semua elemen. Makanya tadi stakeholder yang kita undang di dalam pengawasan partisipatif itu menyentuh dari kaum milenial sampai ke tingkat organisasi masyarakat, sesepuh, semua kita undang, tokoh masyarakat. Kita memahami bahwa ketika nanti kontestasi sudah berjalan, masyarakat akan mengalami dilematika. Ada yang menjadi memang pemilih murni, ya. Ada yang menjadi tim pemenangan. Ya. Kalaupun mereka menjadi tim pemenangan, mereka juga paham bahwa apa yang boleh dan tidak, gitu. Bahkan di dalam pengawasan partisipatif kita juga melibatkan partai politik. Nah, setidaknya hari ini partai politik juga memahami bahwa ketika mereka sedang berkontestasi, mereka juga sebenarnya adalah pengawas bagi yang lainnya. Mereka saling mengawasi ya? Baik di eksternal partai maupun di internal partai itu sendiri. Dan ini terus akan dilakukan oleh Bawaslu dalam setiap tahapan. Tidak berhenti pada program-program hari ini yang kami lakukan dalam pencegahan. Dalam setiap tahapan akan kami sosialisasikan. Iya, Bawaslu, kalau kita berbicara mengenai pengawasan partisipatif begitu, Bu Sriani, itu mulai kerjanya kapan sih, Bu? Atau nanti ketika pemilihan penyaluran suara begitu, pemberian suara, atau memang sudah mulai tahapan awal sudah mulai bekerja pengawasan partisipatif itu? Iya.
Jauh, berakhirnya pemilu pilkada serentak yang lalu, kami sudah melakukan evaluasi, mengundang stakeholder. Dalam forum evaluasi itu sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi, menyampaikan bentuk-bentuk pelanggaran yang ada, sekaligus mensosialisasikan bahwa ini loh yang terjadi. Itu sudah bentuk sosialisasi. Kemudian masuki tahun 2021 dan 2022 ini juga tidak berhenti. Bahkan di tahun 2022 ini kami tahu sejak Januari itu ditetapkan terkait dengan Januari 22 ditetapkan terkait bahwa pemilu serentak pilkada serentak itu di 2024, kami sudah menyusun program walaupun sebenarnya minim anggaran ya di 2022 kita hanya kegiatan-kegiatan substansi. Tapi ini kita upayakan di dalam program-program kita menyentuh seluruh lapisan masyarakat, walaupun belum maksimal, makanya terus kami lakukan di dalam program kami, tetapi kami sudah secara masif melakukan itu di seluruh wilayah kabupaten kota. Bentuknya Bawaslu mendengar, dimulai dari Bawaslu mendengar. Apa yang harus kami dengarkan? Apa harapan masyarakat? Apa yang banyak muncul, Bu? Ini saya penasaran nih, apa yang banyak muncul? Iya, di sana hadir partai politik, anggota DPR. Kemudian pengurus partai politik, kemudian ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ya, ada tokoh pemuda. Yang diharapkan mereka adalah Bawaslu ini betul-betul bisa menindak semua temuan dan laporan yang ada. Kenyataannya? Iya, kami sampaikan bahwa apapun bentuk laporan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Dan tidak sedikit juga yang ditemukan oleh Bawaslu juga ditindaklanjuti. Nah, kami sampaikan proses atau kerangka penanganan pelanggaran. Bahwa di dalam dugaan pelanggaran pidana itu kan, kalau masyarakat kan politik uang harusnya tangkap gitu aja ya. Nah, kami sampaikan bahwa untuk membuktikan satu proses tindakan pelanggaran itu memenuhi unsur atau tidak, ini cukup panjang ya. Bu, tahan dulu, tidak Bu. memakan waktu lama. Tahan dulu Bu, sampai cukup panjang. Iya. Apakah kemudian proses yang cukup panjang ini akan menguatkan juga pengawasan partisipatif yang ditumbuhkan di masyarakat? Nanti kita bahas mengenai hal ini, Bu Suryani ya. Setelah jeda pariwara kita akan kembali dengan perbincangan kita masih bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Kita masih berbicara terkait dengan menguatkan pengawasan partisipatif pemilu serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Utara. Kami segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai tema kita, penguatan pengawasan partisipatif jelang pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Utara. Dan masih bersama dengan narasumber kita, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Suryani. Bu, tadi kan sempat terputus perbincangan kita ya. Tadi Ibu menjelaskan mengenai bahwa masyarakat mempertanyakan juga ketika ada pelanggaran dan lain sebagainya, proses penindakannya itu cukup panjang. Apakah ini juga berdampak terhadap menumbuhkan minat untuk penguatan pengawasan partisipatif di masyarakat, Bu? Iya, proses penanganan pelanggaran adalah pintu penindakan ya, pintu penindakan. Sementara semangat Bawaslu itu adalah mengawasi, mencegah dan menindak. Menindak itu paling belakang. Nah, tetapi di sini masyarakat harus memahami bahwa penindakan yang dimaksud adalah penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang memang betul-betul cukup bukti, cukup saksi. Penguatan-penguatan itu harus terpenuhi. Dan di sana Bawaslu tidak bekerja sendiri. Ada tim namanya tim Sentra Gakumdu. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Nah, ini berproses tersendiri. Jadi ketika masyarakat menanyakan politik uang sejauh mana, maka ini yang akan menjawab. Proses-proses ini akan menjawab. Nah, melalui pengawasan partisipatif, kita berharap masyarakat semakin masif berani menjadi pelapor atau minimal menjadi orang yang sadar bahwa kejahatan itu harus dihindari, sehingga penindakan ini tidak perlu. Ini yang kita maksud, ya. Nah, itu yang kami lakukan di dalam evaluasi.
Nah, poin-poin yang kami tingkatkan di dalam pengawasan partisipatif jelang pemilu Pilkada serentak 2024 ini pola jemput bola, ya. Pola jemput bola, kami tidak lagi harus di forum-forum formal. Kami masuk ke dalam kelompok kecil masyarakat melalui program belusukan. Jadi Bawaslu itu belusukan, ya, bukan hanya peserta pemilu ya, Bu, ya? Peserta. Jadi sebelum peserta nanti belusukan, kami udah belusukan duluan ya. Minimal masyarakat itu tadi ya. Kami harapkan masyarakat paham bahwa oh ini pelanggaran. Oh ini harus ditolak begitu sebelum menjadi sebuah tindakan pelanggaran. Karena pesta keserentakan ini sasarannya pasti tentu masyarakat. Bu, saya juga ingin mendapatkan konfirmasi dari Bu Suryani ya. Kalau kita berbicara mengenai pengawasan partisipatif, tentu kan banyak yang kemudian mempertanyakan indikatornya itu gimana sih gitu. Membaca bahwa masyarakat itu sudah meningkat pengawasan partisipatifnya. Indikatornya itu apa, Bu? Iya. Tanpa keterlibatan masyarakat mustahil rasanya, ya. Kalau hanya penyelenggara, jumlah saja sudah tidak seimbang. Ya. Semangat pencegahanlah yang menjadi barometer dari Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Mencegah ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kesadaran pribadi seseorang melalui konteks manusia, sebenar-benarnya manusia yang mengetahui baik dan buruk ya, itu sudah lahiriah kita ya, hakikat kita sebagai manusia. Sehingga di sini kami sampaikan hal-hal apa yang berpotensi menjadi kecurangan di dalam konteks pemilu. Kenapa? Karena sebenarnya naluri kita menginginkan demokrasi ini berjalan berintegritas, gitu ya, menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkualitas. Karena sekarang sudah semakin ini Bu ya, masyarakat semakin teredukasi ya. Betul ya. Nah, melalui peluang-peluang tersebut, maka Bawaslu menjemput bola. Melalui program awal Bawaslu mendengar semua kecerdasan masyarakat luar biasa, Masya Allah. Kita mendengar semua apa yang diinginkan partai politik sebenarnya. Kita mendengar apa yang diinginkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, media semua. Ya kita mendengar. Kemudian setelah kita mendengar, kemudian kita menyusun program-program yang tentu mendorong kepada penguatan Bawaslu itu sendiri. Penguatan terhadap demokrasi yang kita inginkan gitu di Kaltara. Kita ingin ya di sana juga ada terkait jangan sampai syara, jangan sampai ada politik identitas. Itu kita sampaikan dalam pengawasan partisipatif. Ketika masyarakat bagian dari kelompoknya adalah objek hoax, objek politik identitas, minimal bisa berani menarik diri. Itu yang kita harapkan. Sehingga memang kalau kurikulum ya, ini seperti kurikulum berbasis massa. Kurikulum berbasis massa. Kurikulum berbasis massa. Semua, walaupun kita itu ingin tujuannya demokrasi yang bersih ya, demokrasi yang pemilu yang berjalan jurdil ya, dan berintegritas gitu. Nah, jadi masyarakatlah yang kita dorong melalui pencegahan. Bu Suryani, karena waktu kita sangat terbatas ya, saya ingin langsung fokus. Pemilu serentak 2024 kan tahapannya sudah dimulai ya. Bahkan sekarang saya dapat informasi dari Ibu, perbincangan sebelumnya kan sudah masuk tahap pendaftaran dan juga verifikasi partai politik. Ya, pengawasan partisipatifnya sudah dimulai dari awal atau gimana, Bu? Ya, sudah dimulai. Jadi pengawasan partisipatif udah jauh sebelumnya, sebelum tahapan dimulai. Dan hari ini saya kira masyarakat sadar bahwa di dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon ini ada masyarakat di sana. Mereka secara sadar mengatakan bahwa ketika terlibat di dalam partai politik sementara mereka tidak pernah memberikan dukungan, tidak memberikan kartu identitas, mereka secara sadar datang ke Bawaslu, datang ke KPU untuk mengatakan saya tidak terlibat. Ini ada? Ada. Temuannya ada? Iya, temuannya ada. Jadi masyarakat datang bahwa saya tidak terlibat. Nah, ini juga masif dilakukan baik KPU maupun Bawaslu. Laporkan jika Anda tidak terlibat. Ada yang ASN, ada yang kepala desa, ada yang ini kita harapkan masyarakat. Penyelenggara pun ada yang namanya dicatut ke dalam Sipol. Nah, maka ketika kita menolak bahwa kita bukan anggota parpol, kita harus menyatakan sikap begitu. Nah, aplikasinya juga disiapkan oleh KPU dan proses-proses klarifikasi dilakukan oleh KPU. Kita berharap memang kualitas ini sudah berjalan dari awal. Nah, bagian dari pengawas partisipatif
masyarakat sadar bahwa ketika ada hal yang tidak sesuai, berani menyatakan bahwa saya tidak dan saya menolak. Berani dari masyarakat, berani dari aturan, berani dari penyelenggara juga. Penyelenggara. Artinya tiga-tiga semuanya ini mendapatkan tempat yang sama ya. Iya. Nah, kemudian kalau kita berbicara begini Bu, berbicara mengenai sasaran Bu ya. Tentu kan kalau pengawasan partisipatif banyak banget nih Bu, masyarakat juga ada, sekarang juga ada pemilih pemula. Betul. Bawaslu lebih fokus kemana Bu? Bawaslu tidak mengukur harus mana yang lebih, tapi semua elemen saya kira, semua elemen. Kenapa pemuda hari ini yang memang karena pemuda ini punya ruang terlalu banyak, ya, punya ruang banyak dan semangatnya luar biasa, ya. Maka euforianya pemuda, pemilih pemula ini kan pertama kali memilih. Nah, kita berharap golput itu bukan dari pemilih pemula penyumbangnya, tetapi pemilih pemula yang nanti justru paling semangat ya, khususnya di Kaltara. Kami mendorong pelajar-pelajar SMA yang akan nanti di 2024 memilih, ini jangan memilih golput. Nah, kemudian juga tidak melalui pendidikan yang sudah kita berikan dan melalui pengawasan partisipatif, mereka berani menolak, bahkan berani melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran atau kecurangan. Ya minimal menolak. Jangan sampai justru malah menjadi objek. menjadi objek daripada kejahatan pemilu itu sendiri. Jadi pemuda harus berani. Nah, ini yang kita harapkan, kita dorong karena pemuda ini punya ruang sangat luas, sangat banyak gitu, bervariasi. Nah, sementara bagaimana dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita sentuh sampai ke program belusukan, ini tentu minimal berani menolak gitu ya. Paham bahwa kejahatan pemilu ini menciderai demokrasi dan berani menolak ketika ada bujukan atau ada janji yang diberikan oleh peserta atau partai politik. Tapi dalam tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2024, selain di tahap awal ini sudah mulai ditemukan kayak tadi Bu ya, pencatutan nama itu mulai muncul begitu. Tahapan lainnya gimana Bu? Yang urgent perlu mendapatkan pengawasan serius Bu. Di bagian mana lagi Bu? Tentu di tahapan kampanye dan pungut hitung. Mendekati, ya. Iya, kampanye, masa tenang dan pungut hitung. Meskipun tidak dipungkiri bahwa di semua tahapan ini bisa saja terjadi. Jadi Bawaslu hari ini memang bekerja mengawasi itu hampir di semua tahapan dan di semua tahapan berpotensi terjadi pelanggaran. Maka merangkul semua pihak, termasuk peserta sendiri, ya, peserta sendiri itu adalah bagian dari pengawas partisipatif. Bu Suryani, tadi di awal saya katakan di pembukaan, pemilu serentak 2024 adalah momen istimewa, momen besar. Berkaca kepada pelaksanaan pemilu sebelumnya yang serentak tapi belum semuanya, itu kan cukup menguras energi Bu ya. 2024 ini gimana Bu? Bawaslu seperti apa? selain persiapan tadi pengawasan partisipatif sudah disiapkan, tentu kan juga perlu energi yang ekstra banget itu Bu ya. Betul. Selang waktu beberapa di 14 Februari pemilihan serentak untuk presiden dan legislatif, kemudian beberapa bulan lanjut lagi kepala daerah begitu. Ini gimana Bu? Hari ini udah terasa kok. Udah terasa Bu ya? Udah terasa. Jadi upaya kita memang harus semaksimal mungkin. Keserentakan untuk wilayah Kaltara bukan hal baru. Di pilkada, pemilu serentak dan pilkada yang lalu, di pilkada kita itu 4 kabupaten 1 provinsi. Ya, jadi kepesertaan di 2024 kalau pilkada udah tinggal tambah 1 Kota Tarakan. Ya, untuk pilkada kita rentang waktu saja memang antara selesainya pesta demokrasi pemilu yang nanti tentunya akan menjadi perahu kepala daerah yang cukup singkat. Saya kira gejolak ini justru ada di partai politik sebenarnya. Iya, rentang waktunya singkat. Tetapi kami Bawaslu tentu akan mengalami yang namanya tahapan yang beririsan. Nah, tahapan beririsan ini dimungkinkan saja ada tahapan proses di pilkada, pemilu yang belum selesai, tetapi pilkada udah masuk. Nah, tetapi ini terus kita sosialisasi. Artinya pihak-pihak yang terkait di dalam tahapan ini, semua juga harus paham bahwa irisan ini tidak membatasi ruang. Proses pemilu dengan aturan pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 dan proses pilkada dengan Undang-Undang 10 2016. Jadi perlakuannya tetap berbeda meskipun tahapannya beririsan. Oh, jadi artinya sudah punya pengalaman terkait dengan hal itu Bu ya. Walaupun tadi Bu dikatakan di awal juga sempat mengatakan bahwa Provinsi Kaltara adalah tantangannya secara geografis, tapi sudah pernah melakukan itu.
Apa yang kemudian langkah berbeda yang sudah disiapkan saat ini untuk 2024 untuk pemilu serentaknya itu, Bu? Ya. Dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya gitu. Dari evaluasi ya daftar inventaris persoalan yang kami lakukan berdasarkan pelaksanaan pemilu pilkada serentak yang lalu, ini kami komunikasikan ke Bawaslu RI sebagai bentuk laporan. Kemudian kami juga sampaikan di dalam perencanaan program untuk penguatan. Kami mohon dukungan Bawaslu RI sebagai lembaga yang menaungi kami. Kemudian juga tidak jarang kami komunikasikan dengan pemerintah daerah. Oke. Jadi dukungan semua pihak ini kita harapkan kendala-kendala geografis yang kita maksudkan tadi di pemilu pilkada serentak yang lalu bukan lagi menjadi persoalan di keserentakan 2024. Baik. Bu Suryani, waktu kita sangat terbatas, Bu. Ini saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara. Karena saya tahu tadi menekankan, Bawaslu nggak bisa kerja sendiri. Luas Kaltara luar biasa, jumlah anggota Bawaslu-nya terbatas. Silakan Bu Suryani. Baik, kepada seluruh masyarakat Kaltara yang tercinta, saya yakin kita punya semangat yang sama untuk mengawal demokrasi kita menjadi demokrasi yang berintegritas. Proses-prosesnya tentu tidaklah mungkin dilakukan oleh Bawaslu sendiri hari ini, tetapi pelibatan seluruh elemen masyarakat tentu kami harapkan. Secara sadar kita adalah bagian daripada demokrasi itu sendiri, maka menyentuh seluruh masyarakat di pelosok manapun adalah tugas kami sebagai penyelenggara untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk pengawasan. Partisipasi masyarakat adalah pengawasan partisipatif. Tidak berani melaporkan, minimal berani menolak semua bentuk kejahatan di dalam pemilu agar pemilu kita berjalan damai, berjalan jujur dan adil, dan menghasilkan demokrasi yang berintegritas. Kita harapkan Kaltara aman, damai, Amin. tentram dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan pilkada 2024. Baik, terima kasih Bu Suryani atas kesempatan ngobrol singkatnya begitu. Jadi kita semakin teredukasi bahwa suksesnya pemilu itu bukan hanya di tangan penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, tapi masyarakat juga memiliki peran dan juga andil Bu ya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Sekali lagi terima kasih Bu Suryani. Sama-sama. Kita menunggu bahwa saya yakin Bu Suryani dan teman-teman di Bawaslu dan KPU ini lagi kerja keras karena momennya sangat istimewa, 14 Februari dan juga 27 November. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu lagi di bahasan yang berbeda Bu. Semoga sehat selalu bersama dengan teman-teman untuk menjalankan tugas. Baik pemirsa, demikian untuk Kaltara Bicara edisi kali ini terkait dengan bagaimana menguatkan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Akhirnya saya Made Kertayasa pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa.